Tapi Alkitab pun ya suka-sukalah. Ya. Jadi ini salah satu hasil dari reformasi gereja. Ya, ke depan ini akan terus bertambah orang-orang seperti kayak Pak Budi Asali ini. Pendeta-pendeta kayak Budi Asali ini akan terus bertambah. Bertambah apa? Bertambah ngawur dan itu banyak ya. Kalau kita lihat di TikTok. Orang Katolik kalau perlu tiap hari, ya tiap hari juga aja begini. Ya, Bapak ini ya, saya malam hari ini saya akan mentipologikan beliau sebagai ya seekor keledai liar yang sudah tua rentah dan dungu, yang sangat hobi sekali mentafsir kitab suci dengan segenap akal kebodohannya, dan lalu mengajarkan Injil yang lain guna memuaskan hasrat dan libido kebencian atas gereja Katolik. Ya, kita akan menelanjangi pemikirannya dia dan akan melempari mulut dustanya dengan batu-batu kebenaran yang akan disajikan pada malam hari ini, yang akan sangat mengguncang dan membunuh saraf kehidupan rohani sesatnya dan juga para pengikut setianya, yaitu para si ular bludak dungu ya di komal TikTok dan komal YouTube-nya. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan, kami sebagai umat awam Katolik itu tidak mengetahui sejak kapan gereja Katolik itu dikutuk, dilaknat oleh tokoh revolusi itu kapan. Kalau berbicara itu mbok ya berdasarkan data. Teman-teman yang di TikTok, mohon maaf, suara saya sebagai host terdengar jelas apa enggak, teman-teman? Di TikTok, di TikTok, maksudnya di TikTok. Yang di TikTok, tes 1, 2, 3. Kencang, jelas. Kencang ya? Oke, siap, terima kasih. Oke. Saya enggak tahu sejak kapan person revolusi Protestantisme abad 16 memberikan kutuk kepada gereja Katolik. Bahkan suatu sejarah mengatakan, menuliskan bahwa seorang Philip Melanchthon, murid kesayangan dari Martinus Luther, di saat sakitnya dan sakaratul maut, itu ibunya bertanya, "Philip, aku harus pilih mana? Katolik atau Luther?" Philip Melanchthon menjawab dengan tegas, "Kalau ibu pengen hal mudah di Luther, tapi kalau ibu ingin keselamatan ke Katolik." Itu jelas telak itu. Sangat telak. Saya tidak tahu kebencian-kebencian para oknum-oknum Protestan di abad 21 ini kok semakin menggeliat ya. Tapi prolognya nggak perlu lama-lama, saya persilakan dulu prolog diawali dari Peter dulu. Silakan, Bit, prologmu, Bit. Ya, prolog dari aku ini sama kayak paman DKC ya. Untuk kesekian kalinya kita menanggapi. Yang kemarin itu ada 5 video tentang Ekaristi, tentang apa namanya, perjanjian baru, perjanjian lama lah. Dan yang kemarin lagi ada lagi, dan ini lagi. Ya, jadi Pak Budi Asali ini kalau aku bilang dia sedang kebingungan mencari jati dirinya. Karena Calvinis sudah tidak bisa membantu lagi. Apa dasarnya Calvinis nggak bisa membantu? Karena Calvinis tidak satu. Ada sekte Calvinis Reform Injili, ada Calvinis yang apa namanya biasa aja, dan ada pandangan Calvinis lagi yang moderat lah. Ya. Artinya mau diharapkan ke Calvinis pun ya juga udah susah gitu loh. Kalau terbukti itu bisa, ya coba aja buat konsili gerejanya apa namanya Calvinis, nggak akan bisa. Makanya jalan satu-satunya adalah ya
tembak sana, tembak sini, nggak tahu mana yang mau ditembak. Jadi kalau berkaitan dengan judulnya, Gereja Katolik dan Konsili Trente, dia sendiri pun sebetulnya sudah tahu. Kenapa dia bilang itu terkutuk? Artinya dia udah tahu bahwa ajaran dia itu heresi, dikutuk oleh gereja. Kemudian selanjutnya bagaimana dia hidup? Ya hidupnya dia karena dia mungkin tahunya sekarang, sejak YouTube dan TikTok dan semua segala macam ini ada, itu makin lama menjelang mau dipanggil hidupnya makin ketakutan. Jadi defense-nya itu keluar. Defense-nya keluar, salah satunya itu yang begini. Salah limanya yang kemarin Ekaristi lah, yang Bunda Maria lah, apa segala macam lah. Nah ini salah limanya nih mungkin. Udah panik dia, udah mau dipanggil. Jadi kalau aku pernah, kita di DKC juga, sebetulnya aku ada 2 kali pernah dialog sama Pak Budi Asali di atas sih. Kalau udah bicara dokumen gereja, dia nggak mau bicara dokumen gereja. Dialog gitu di atas. Nggak mau dia dokumen gereja. Dia maunya adalah berdasarkan Alkitab. Tapi Alkitab pun ya suka-sukalah. Ya. Jadi ini salah satu hasil dari reformasi gereja. Ya. Ke depan ini akan terus bertambah orang-orang seperti kayak Pak Budi Asali ini. Pendeta-pendeta kayak Pak Budi Asali ini akan terus bertambah. Bertambah apa? Bertambah ngawur, dan itu banyak. Ya, kalau kita lihat di TikTok. Orang Katolik kalau perlu tiap hari, ya tiap hari juga aja begini. Nggak apa-apa. Kenapa? Ini kalau nggak salah kita live udah 200-an ya. Yang tahun lalu tuh masih 40-50. Artinya ada orang-orang baru. Ada orang-orang yang tidak tahu tentang Pak Budi Asali. 200 ya. lebih. Iya, 200 lebih. Artinya tahun depan, kalau posisinya sudah sekali live 400, artinya ada orang yang berbeda. Seperti sekarang ada orang yang berbeda. Kalau perlu tiap hari ya, tiap hari aja. Jadi kita berterima kasih ya, kalau aku ya, pada Om DKC setia. Ya, atas nama tim juga sih. Cuma ini bisa berjalan kan karena dari Om DKC. Itu aja dari aku, Paman Erik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Peter. Saya persilakan untuk Andre. Silakan Andre, mic-nya. Halo, jelas Om? Ya, silakan. Ya. Jelas, untuk kesekian kalinya, salve semuanya ya. Untuk kesekian kalinya kita bersama menanggapi ya Bapak ini, ya saya malam hari ini saya akan mentipologikan beliau sebagai ya seekor keledai liar yang sudah tua rentah dan dungu, yang sangat hobi sekali mentafsir kitab suci dengan segenap akal kebodohannya, dan lalu mengajarkan Injil yang lain guna memuaskan hasrat dan libido kebencian atas gereja Katolik. Ya, kita akan menelanjangi pemikirannya dia dan akan melempari mulut dustanya dengan batu-batu kebenaran yang akan disajikan pada malam hari ini, yang akan sangat mengguncang dan membunuh saraf kehidupan rohani sesatnya dan juga para pengikut setianya, yaitu para si ular bludak dungu ya di komal TikTok dan komal YouTube-nya. Jadi silakan disaksikan bagaimana dari tim DKC akan mengupas helai demi helai, diiris pelan-pelan ya, bagaimana Bapak ini akan kita telanjangi bersama dan akan kita timpuki dengan batu-batu kebenaran. Dari saya sekian Om, segitu dulu Om. Terima kasih. Terima kasih. Mike, silakan. Nah, tabea malam baik semua, salve berkah dalam teman-teman semua. Wah, akhirnya yang ditunggu-tunggu ya datang juga ya. Dari tadi sore kita udah buat kisi-kisinya, malam hari ini kita akan bahas secara tuntas apa saja menjadi narasi dari seorang pendeta ini ya, Budi Asali. Nah, yang seperti tadi saya menyimak Om Peter ngomong ya, mereka tidak senang
tidak mau, bahkan ya enggan untuk memakai sejarah dan tulisan-tulisan bapak-bapak gereja atau kita sebut tradisi suci. Mereka maunya Alkitab saja. Itu pun harus sesuai dengan tafsiran mereka. Itulah sola ego, ya, sola ego. Jadi bukan sola scriptura, sola fide, sola gracia dan lain-lainnya, tapi sola ego. Karena mereka cuma mau berdialog kalau membawa kitab suci dan sesuai tafsiran mereka. Kalau sesuai tafsiran mereka, ngapain berdiskusi gitu loh. Kalian aja yang ngomong di situ. Ya kan? Jadi tafsirannya, jadi itulah mereka mengolok-ngolok kita, mengejek-ngejek kita bahwa kita ini terlalu taat pada magisterium, terlalu taat buta, ya, taat buta karena hanya mengikuti tafsiran dari magisterium. Padahal secara mereka tidak sadari, mereka sedang memaksakan tafsiran mereka. Mereka mau jadi magisterium. Mereka mau jadi magisterium sendiri. Ya, sama seperti Martinus Luther yang mau menghilangkan satu orang paus, tanpa ia sadari, dia sudah menghasilkan sampai detik ini puluhan ribu paus. Puluhan ribu paus, termasuk Budi Asali ini. Dia mau menjadikan dirinya paus. Kenapa demikian? Karena dia memaksakan tafsirannya untuk diterima oleh semua orang. Bukankah dia menjadikan dirinya paus? Ya. Jadi sebentar kita akan menyimak narasi dia mengenai perihal Trente, ya. Konsili Trente, di mana faktanya di situ Protestantisme dikutuk. Nah, dia karena tidak memiliki literasi, jadi asal ngutuk balik aja udah. Dia ngutuk balik aja. Oh, saya dikutuk di Konsili Trente. Saya kutuk balik Gereja Katolik. Saya kutuk balik Konsili Trente. Ya, jadi itu cara pola pikir seseorang yang tidak akademis sekali. Kita mengatakan kalian terkutuk karena ada dasarnya, yaitu Konsili Trente. Kalian mengutuk kami, dasarnya di mana? Mana dokumennya? Pernahkah kalian duduk bersama dalam, nggak usah konsili deh, terlalu gede konsili. Konsili itu ribuan uskup, nggak usah. Ini aja, konferensi aja, konferensi. Jangan konsili, konferensi. Di mana ya kurang lebih nggak usah banyak lah, 20 pendeta aja lah, duduk satu meja gitu. Duduk satu ruangan, membahas tentang tafsiran kitab suci. Pernah nggak kalian melakukan itu? Saya yakin kalau sampai itu dilakukan, terjadi pembunuhan di dalam situ. Ya, saling gontok-gontokan. Ya, itu dulu. Salve, berkah dalam. Om Erik, bentar dikit. Om Erik. Ya. Om Michael. Ya. Duduk satu meja untuk berkonsili terhadap pendeta Erasmus. Nyambung, Om DKC, Om teman. Yang ada pertama mereka sepakat nih nyerang Erasmus. Ujung-ujung berdebat soal Tritunggal. Oh, enggak kayak gitu Tritunggal. Nah, jadi kayak gitu. Itu aja dulu ada satu tuh case. Bisa nggak? Oke, thank you. Mbak Suto, saya persilakan prolognya. Moga Mbak Suto mic-nya. Ya, karena dia tidak punya otoritas. Otoritasnya tertinggi kan ada di kitab suci. Bagaimana kitab suci membuktikan otoritasnya dia untuk mengkutuk kepada Konsili Trente? Ini kan sudah jelas tidak ada kan kutukannya dari kitab suci. Tapi kayak begitu masih bebal. Jangankan mengkutuk Konsili Trente. Tadi disampaikan oleh Bro AIP sama Bro Brandon, mengkutuk Eratus Sadono aja tidak mampu. Karena dia tidak punya otoritas. Dia menafsirkan kitab suci sesuai dengan kehendak pikirannya dia, mencatut namanya salah satu Tritunggal, yaitu mencatut Sang Roh Kudus. Dia boleh menafsirkan semaunya, tapi kalau pihak Nandar, pihak
Rifa, pihak Juma menafsirkan semaunya, dia tidak bisa menghalangi. Karena tidak bisa menentukan otoritasnya. Itulah kelemahan kalian. Sadarlah, mumpung belum terlambat. Terima kasih, berkat dalam. Terima kasih Mbak Suto untuk prolognya. Kita akan mulai materi dan kita akan putar videonya, tetapi ada aturan di tim kami ya. Perhatikan untuk di live chat YouTube dan live chat TikTok. Kami punya aturan main di room kami. Perhatikan. Yang pertama, untuk semua umat Kristiani, baik Katolik, Ortodok, dan Protestan, perhatikan lagi. Baik umat Kristiani, entah itu Katolik, entah itu Ortodok, entah itu Protestan bersama sekte-sektenya, apabila Anda menulis spam, Anda akan diperingatkan 1-3 kali. 1 kali diperingatkan, 2 kali diperingatkan, 3 kali Anda akan dilebur. Tidak dihapus, tapi langsung diblokir Anda. Itu hak kami yang punya Komal dan kanal YouTube DKJ Team. Yang pertama, spam lo ya, jangan spam. Sudah ada aturan mainnya. Yang kedua, apabila Anda menulis secara tidak hormat, mengeluarkan dengan bahasa-bahasa kebun binatang, dan memaki pribadi lepas pribadi, bahkan Anda ribut sendiri di live chat, tidak fokus di dalam paparan yang kami tayangkan, Anda akan dilebur juga. Ingat, kami melihat sering umat Katolik ribut sendiri akan diblokir semuanya kamu nanti. Yang ketiga, umat Katolik lebih baik tidak usah pengetak-ngetik. Itu di YouTube kan ada love cinta-cintanya. Ada gambar cintanya, ada gambar trompetnya, ada gambar 100%-nya. Itu diklik aja. Untuk di YouTube. Untuk di Komal TikTok, daripada Anda nulis gak karuan-karuan, lebih baik tangan Anda, umat Katolik, tap-tap layar aja, kencengin terus. Kalau bisa target dari ini 1000K gitu loh. Jadi Anda fokus. Anda sambil tap-tap mendengarkan kan enak. Kalau yang nulis-nulis ruwet-ruwet nanti biar yang ngurusi admin kita semuanya. Admin tim DKJ ada semua kok. Baik di YouTube maupun di Komal TikTok. Sudah tidak usah khawatir, oke? Yang terakhir, siapkan sesajen-sesajennya. Baik makanan maupun minuman, yang pasti dan tentunya makanan dan minuman yang sedap di mulut dan enak di perut. Oke, mari kita mulai. Video ini kami putar dan tidak akan kami potong ya. Kita akan dengarkan videonya seperti apa. Dan memang Council of Trent atau Sidang Gereja Trente itu mengatakan jika seseorang berkata bahwa iman yang membenarkan adalah keyakinan pada belas kasihan ilahi yang mengampuni dosa hanya demi Kristus, atau bahwa keyakinan ini adalah jalan melalui mana kita dibenarkan, dialah yang terkutuk. Let him be anathema. Ini sidang gereja terkutuk ini berulang kali ngutuk-ngutuk seenaknya udahnya sendiri ya. Mereka lah yang terkutuk, mereka yang biadab. Ya, sebagai prolog Om, jelas ya. Sudah ada kata kutukan ya dari Budi Asali terhadap gereja dan konsili Trente. Jadi ada yang tadi bertanya mana buktinya, ini sudah dibuktikan ya. Tinggal kita tinggal mendengar narasi selanjutnya. Mengejutkan ya teman-teman. Dan ya seperti itulah yang terjadi. Dan menurut saya ada benarnya sih yang disampaikan oleh teman-teman Katolik bahwa pendeta Budi Asali itu mendekati akhir hidupnya itu makin bingung. Kenapa dia bisa bingung? Ya karena jemaatnya berkurang.
Karena dia mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya, sehingga dia panik. Dan bentuk kepanikannya, dia luapkan dengan cara-cara yang nggak benar. Dia tantang umat muslim untuk debat, kalah, babak belur. Jadi dia cari pelampiasan. Siapa pelampiasannya? Katolik. Dia pikir Katolik gampang untuk dihancurkan, gampang untuk diserang. Dia pikir Katolik bisa jadi sak-sak dia. Ya nggak bisa, orang Katolik juga bangkit. Orang Katolik juga melawan. Dan apa yang dibilang orang teman-teman Katolik ya benar gitu kan. Ini orang yang bingung, karena Calvinis juga nggak bisa dipegang. Orang Calvinis sampai sekarang juga ribut, sesama Calvinis ribut. Terjadi perpecahan, terjadi kacau balau. Dan kita sudah tunjukkan. Ini kan orang-orang Protestan semua nih. Ribut. Sampai detik ini masih bingung, Yesus Tuhan atau tidak. Ribut. Utusankah? Setarakah? Atau dia sendirikah, itu semua? Masih ribut. Sudah 2000 tahun masih ribut. Inilah ajaran dari Calvinis. Belum final. Masih kebingungan. Kenapa bisa bingung? Karena memang benih mereka benih protes. Maka itu akan melahirkan tukang protes-protes berikutnya. Terus mengalir kan orang-orang protes berikutnya. Terus kalau dibilang Pendeta Budi Asali ini ular beludak, yang saya rasa hampir semua ya. Hampir semua teman-teman kita sebelah ini ya ular beludak. Yang nggak ular beludak itu ya gara-gara dia nggak baca Bible, dia nggak menerapkan ajaran itu. Nah, itu banyak juga orang-orang Kristen di luar sana yang cuma Kristen KTP, ya, mereka fokus dengan perbuatannya, sama seperti misalnya Brian Syawarta. Nah, dia fokus dengan perbuatannya. Tapi kalau dia ikuti ajarannya, ya mungkin dia akan jadi ular beludak, ya mungkin. Kan begitu. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa Pendeta Budi Asali pun itu sesat, teman-teman. Kalau menurut kacamata teman-teman Katolik. Dan kita akan tampilkan nanti lebih banyak bagaimana orang-orang Katolik itu membongkar ajaran Kristen, Protestan. Ya, bukan Kristen maksudnya ya, tapi yang Protestan aja. Dan mereka mengkategorikan Protestan itu ya bukan Kristen, mereka bukan pengikut Yesus. Mereka pengikut Martin Luther yang mengutuk, yang komplain kepada Katolik. Ini ajaran sendiri. Jadi ini ajaran baru, teman-teman. Ajaran baru. Dan sedikit pengetahuan nih buat teman-teman ya. Jadi salah satu yang jadi masalah itu adalah ini ya, Konsili Trenton atau Majelis Trento ya. Diadakan antara 1545 dan 1563 di Trent atau Trento Utara Italia. Ya, adalah Majelis Ekumene ke-19 Gereja Katolik. Didorong oleh reformasi Protestan, ya telah digambarkan sebagai penjelmaan. Ya, kalian bisa baca nih teman-teman, cari sendirilah, banyak datanya ya. Dan salah satu yang menjadi hasil keputusan, ya, mengutuk prinsip dan doktrin Protestan, dan untuk menjelaskan doktrin Gereja Katolik pada semua perkara yang dipertikaikan. Ia tidak dilakukan secara resmi ya. Oke, ini kalian bisa baca. Terus untuk melaksanakan reformasi dalam disiplin dan pentakbiran. Gereja adalah penafsir utama kitab suci, juga Bible dan tradisi gereja, tradisi yang terdiri daripada sebagian daripada kepercayaan Katolik, adalah sama dan berwibawa secara bebas. Ya, jadi selain Bible, tradisi suci juga adalah fondasi dari kekristenan. Hubungan iman dan perbuatan dalam keselamatan telah ditakrifkan. Berikutan kontroversi mengenai doktrin Martin Luther tentang pembenaran melalui iman sahaja. Ya, jadi kita tahu bahwa Martin Luther mengatakan yang penting adalah iman, perbuatan enggak. Ya, Martin Luther tidak pernah menekankan perbuatan karena menurut dia perbuatan sia-sia. Anda mau buat baik, ya, Anda suka membantu orang, itu nggak ada nilainya. Menurut Martin Luther, yang menyelamatkan hanya iman. Dan itu berbeda dari Katolik, karena Katolik iman dan perbuatan. Ini biar teman-teman tahu ya, terutama orang-orang Protestan yang sampai detik ini banyak bingung, banyak nggak tahu tentang ajarannya. Amalan Katolik lain yang menimbulkan kemarahan pada para reformis dalam gereja, seperti indulgensi, ziarah pemujaan orang kudus, dan peninggalan. Dan pemujaan terhadap perawan Maria telah ditegaskan semula. Ya, jadi mereka kembali menegaskan apa itu indulgensi, terus kenapa ada ziarah kepada orang-orang kudus, ya, kepada kuburan, karena orang Katolik ya, mereka
berdoa kepada arwah, kepada orang-orang yang sudah meninggal juga. Dan ini ya, tentang perawan Maria, karena ini juga ditolak oleh Protestan atau Martin Luther. Dan ini dikutuk, konsili ini dikutuk oleh, ya, pendeta Budi Asali. Entah, saya kadang-kadang bingung, ini kelas kroco tapi seperti itu. Lawa-lawa aja ya. Dan teman-teman sendirilah yang menilai, kalian mau ikut Budi Asali atau ikut yang mana. Karena kalau kalian Protestan pun belum tentu kalian setuju dengan Budi Asali. Kalau kalian Advent nggak mungkin setuju. Kalau kalian orang karismatik nggak mungkin setuju. Karena Budi Asali reform, teman-teman. Ya, Budi Asali juga mengutuk bahasa-bahasa roh. Jadi, yang di Protestan nih makin hari makin kecil nih. Berantem terus gitu kan. Perpecahan terus. Ya, terus terjadi. Oke, mungkin itu aja sih yang mau saya umumkan. Dan saya sempat ngomong ya kemarin, teman-teman, di salah satu channel saya, di salah satu konten saya, ya, di salah satu video saya bilang seperti ini, teman-teman ya, yang ini, Islamophobia di Indonesia, mau sampai kapan? Saya udah bilang, ini video nggak akan tembus 10.000. Nggak akan tembus. Video seperti ini nggak disukai. Dan terbukti ya. Dan untuk itu, saya putuskan saya nggak akan lagi bahas yang beginian, karena menurut saya penonton yang ada di sini, ini hanya fokus kepada Nina Bobo, ya, nggak mau konten yang ya pil pahit kalau saya bilang ya. Oke, karena itu kita akan mengikuti selera penonton, ya, kita nggak akan lagi bahas yang beginian, karena capek sebenarnya, udah capek beresiko, dan nggak suka penonton, ngapain kan gitu. Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Dan bagi teman-teman, kita akan merayakan 17 Agustus dalam waktu kurang 3 minggu lagi. Dan saya rasa harus ada sesuatu yang kita lakukan. Untuk itu saya putuskan perayaan 17 Agustus nanti, HUT RI ke-79, kami dari tim HMC akan merayakannya dengan membantu Pondok Pesantren Alam Tafisus Quran Kolong Langit, yang lokasinya ada di Labuan Bajo. Ya, ada di Labuan Bajo, 3 jam dari kota Labuan Bajo. Dan ya, kalian bisa lihat bahwa pesantren tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan. Dindingnya saja ini masih pakai tapas. Dan ini ada beberapa bangunan yang sudah mulai miring, ya, sudah mulai mau roboh. Dan kita lihat sangat tidak layak lah. Ya, sangat tidak layak. Sehingga kami berencana saat 17 Agustus akan mengunjungi ponpes tersebut, di mana kita tahu ponpes tersebut merupakan poin tempat yang sangat penting. Apalagi di wilayah NTT atau Labuan Bajo ya. Di provinsi NTT tersebut, Islam itu hanya 10%. Ya, Islam itu hanya 10%, teman-teman. Dan ponpes ini terbukti berhasil mencetak banyak santri yang nantinya akan sangat berguna dalam membentengi iman saudara-saudara kita yang ada di provinsi NTT. Bahkan ya, banyak sekali santri-santri itu juga yang berasal dari keluarga non-muslim, ya bisa dibilang dari Oten, 99% dari sebelah, di mana anak-anak tersebut dititipkan oleh keluarganya karena memang alasan ekonomi. Orang tuanya yang Oten nggak mampu, sehingga mereka taruh di ponpes tersebut. Karena dia lihat luar biasa di ponpes ini. Dikasih tinggal, dikasih makan, dikasih belajar. Kalau yang agama sebelah nggak ada seperti ini gitu. Adapun panti asuhan ya panti asuhan, kan begitu. Itu pun ya tidak terurus seperti yang di sini. Kalau ini ada air, ada semua gitu. Karena di NTT, terutama Labuan Bajo, air itu masih sulit mendapatkan air bersih. Seperti itu informasi yang saya terima, dan untuk itu saya dan tim berencana akan ke sana. Insya Allah kita akan pergi ke sana. Ya, kalaupun memang budgetnya nggak cukup, mungkin tim saya yang pergi, karena lebih utamakan mereka, karena mereka yang bisa ngevideoin, dokumentasi, dan sebagainya. Kalau mencukupi, insya Allah saya akan pergi juga. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, dapat disalurkan ya, melalui nomor rekening yang ada di sini. Jadi ada 2 di sini. Kenapa? Karena yang pertama, yang ini untuk ponpes, ya, untuk ponpes tersebut. Dan yang ini untuk biaya operasional. Jadi yang diutamakan yang pertama. Tolong diutamakan yang pertama, kalau ini kan cuman untuk biaya operasional.
ya, untuk membantu biaya operasional bagi tim kami untuk bisa ke sana. Karena kan posisinya kami semua di Jakarta, dari Jakarta ke Labuan Bajo itu cukup jauh dan cukup lumayan memakan budget. Jadi bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu silakan, dan laporannya akan kita taruh di komunitas dan kita update di channel ini. Akan kita update. Dan tanggal 17-nya juga kita akan live dari sana, sekaligus mengibarkan bendera merah putih dari sana. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.